Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan guru kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Kemudian ada Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Iyalah kalau ngeliat bodinya ini besar masa nggak sehat ya. Di dalamnya rapuh. Suka nangis. Itu lain lagi ya. Nggak nangis. Alhamdulillah sih fisiknya bagus Ustaz. Dalamannya Dompetnya susah. rontok ya. Bener banget. Baik. Ya, pemirsa Ustadz Dan Official Channel, kemudian Tung Family Official Channel dan Asep Hidayat Official Channel. Hari ini saya kebetulan baru pulang dari Saudi. Ya, dan saking rindunya nih, lupa sama capek kalau bahasanya begitu. Langsung WA. Gurunda saya akan datang. Beliau bilang, "Siap, alhamdulillah." Langsung ngacir ke sini. Nggak ada jet lag tuh Ustaz ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Pak lewat juga. Biasanya terasanya malam. Orang-orang udah pada tidur, kita masih melek aja. Jadi kayak gitu. Menyesuaikan waktu. Iya. Sebetulnya gini Ustaz, saya datang ke sini selain silaturahim. Kan ini udah deket Lebaran, deket Ramadan nih. Nah, Ustaz ada berapa jadwal untuk ngisi ceramah Ramadan? Saya itu Ustaz, kalau di bulan Ramadan malah saya relatif belajar. Oh, gitu. Iya, jadi saya nggak ngisi. Biar diisi sama teman-teman yang lain aja, yang memang beliau membutuhkan barangkali. Siap. Saya mau belajar aja. Jadi enggak ngisi ke masjid-masjid ya? Enggak. Andainya di masjid saya diundang gimana? Masih gini. Masih gini. Oh, iya. Insya Allah seperti itu kalau tiap Ramadan biasanya seperti itu. Jarang biasanya kalau Ramadan itu saya ngisi jarang sekali. Baik. Saya mending saya pergunakan untuk belajar. Kemudian karena takut ya pada saat bulan Ramadan itu kan takutnya itu kan banyak sekali amal ibadah yang ditingkatkan pahalanya. Baik. Nanti itu kalau umpamanya saya itu umpamanya dakwah nanti lebih dari 3, 4 umpamanya kemudian ada ujub riya itu kan ya ujub riyanya kan dosanya ditambah juga oleh Allah Ta'ala. Makanya saya mending belajar aja gitu. Kan katanya besoknya puasa lagi, puasa di bulan Ramadan itu menghapus dosa Ustaz. Boleh sih, tetapi persoalannya kalau masih ujub lagi gimana? Kan repot saya. Iya. Ada dengar katanya pintu neraka ditutup. Nah, Enggak, pintu surga dibuka. juga. Itu ibaratnya itu memang ampunan itu, rahmat itu memang diberikan kepada yang berpuasa. Pintu neraka ditutup itu bukan berarti orang itu tidak boleh masuk neraka, bukan seperti itu. Tetapi diibaratkan bahwa kamu itu jangan melakukan dosa. Pintu neraka ditutup itu analoginya seperti itu. Kan tetap ada analogi. Kalau memang dia kan masih ada tuh ceritanya. Kalau pintu neraka ditutup, kenapa di bulan Ramadan juga masih ada pencuri, pemarah, kemudian yang masih dia Muslim tidak berpuasa, kan masih ada seperti itu. Jadi kita harus melihatnya dari semua sisi, bukan dari sisi orang-orang yang kelihatannya beriman. Kalau sisi orang-orang kelihatan beriman kan, wah saya pasti masuk surga kan gitu. Apalagi yang ceramah ya kayak saya ya, misalnya gitu kan. Padahal bisa jadi ceramahnya itu karena ada sesuatu. Nah, kira-kira seperti itu gimana Ustaz? Apalagi di Bisa sini, Ustaz. bisa aja sih sebenarnya. Jadi antara pendakwah dengan orang biasa itu sebenarnya beban terberat itu malah di dakwah. Beban yang beratnya itu ada di dakwah. Kalau orang biasa, memang orang berdakwah itu kalau yang didakwakan itu benar, pahalanya berlipat. Karena itu menjadi amal jariah. Kalau dia juga mengerjakan. Iya, dengan catatan dia mengerjakan ya.
Kalau umpamanya dia melakukan sesuatu kesalahan pada saat seorang pendakwah tersebut itu dakwah dan itu dikerjakan oleh taklim atau jamaah, Ya. nah itu dia juga mengajarkan dosa. Walaupun yang dikerjakan itu sebetulnya sepertinya bagus. Ya sepertinya baik, sepertinya, dan di mata Allah Ta'ala belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Bisa aja kita itu umpamanya membaca Quran. Kalau kita dilihat mata manusia sendiri membaca Quran baik, tetapi hatinya yang membaca itu ingin dilihat bahwa suaranya merdu, bagus, enak dan sebagainya. Lah itu kan beda sudah. Jadi menilai sesuatu ibadah itu kan tidak bisa dari satu mata, Satu sisi satu ya. sisi saja tidak bisa. Jadi banyak sisi yang harus dilihat. Umpamanya dakwah. Pada saat seseorang pendakwah itu disuruh dakwah, dia full pada saat Ramadan itu ngisi di mana-mana, dari mulai subuhan sampai dari ngisi Ceramah Ramadan, ceramah sebelum taraweh, Iya. ya biasanya begitu. Itu kelihatan. Nah di titik itu kan bisa. Nih alhamdulillah nih saya bulan ini penuh. Full ya. Walaupun lisan itu cerita alhamdulillah, di sininya itu kan belum tentu itu memuji Allah sebenarnya, mensyukuri nikmat Allah dari sini, karena di sisi hati bisa aja dia tuh mau sombong atau ujub atau riak bahwa ini saya dipakai. Ya. Nih, dari situ ada lagi, ada aja deh. Nanti kalau dari sini kan nih banyak nih amplop, nah kan sudah beda lagi. Dan disinilah cara Allah menilai dari perkalimat-kalimat yang diutarakan seseorang, itu tetap dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak hanya cuma sekedar dakwah, kemudian orang dakwah itu masuk surga, dari sisi mana masuk surganya. Seperti itu. Itu yang ini ya, yang beratnya di situ justru ya. Ya, Oke. Saran buat saudara-saudara kita, teman-teman kita gitu dalam berdakwah itu, apakah tidak boleh hahaha kan banyak juga tuh, supaya nggak ngantuk gitu, atau gimana sih gitu kan? Tapi saya juga ada pertanyaan ya sekarang. Selama ini kan yang saya tahu kerja itu adalah ibadah. Beda. Oke lah, saya kan pekerja karyawan biasa. Saya berpikir malah kalau dia dakwah bekerja itu kan jadi ibadahnya jadi berlipat-lipat, bukan begitu. Kalau kerjaannya dakwah itu kan jadi ibadahnya seperti itu. Kalau seperti saya mungkin lah ya ada sedikit, ya agak sedikit itu Sedikit apa maksudnya? ngambil yang bukan punya haknya. Itu yang juga saya juga bingung itu. Tapi kamu nggak usah bingung, karena pada waktu kamu ngambil kan sudah kamu setorin ke atasan kamu. Ya, jadi gimana itu Pak? Ya sama-sama lah, nanti bisa ketemu di neraka. Kalau itu bisa ketemu di neraka. Walau alam ya, nggak tahu. Saya bukan mendoakan itu, Iya, tapi iya, kan iya. bisa dipikirkan. Jadi sebenarnya pekerja yang ibadah itu adalah pekerja niatnya kan Allah. Bismillah jelas. Pada saat kita itu melakukan pekerjaan dengan Bismillah, titik ya, kemudian kita ada pekerjaan tuh. Di sela-sela pekerjaan kan ada ujian luar. Pada saat ujian menerpa kita, di situ kita mau melecehkan orang, mau marah sama orang, mau akhirnya kalau kamu mamanya mau mencari kesempatan dari itu, dari orang yang mendatangi kamu Ya, itu. ya, ya. Wah ini aku punya kesempatan untuk ngambil nih kayaknya, hitungan begini-begini. Ini walaupun diawali dari Bismillah, walaupun orang saudara-saudara kita itu diawali pertama itu dengan sholat subuh, tapi nanti dalam perjalanannya belum tentu dia Bismillah, tapi nanti perjalanannya enggak. Ini titipan saya yang 2M sudah kamu lokalisir belum? Itu bukan bagian dari pekerjaan itu ya Pak? Itu bukan, kalau pekerjaan itu ya kerjakan apa adanya menurut kontrak. Kalau itu kan bagian dari kong kali kong KKN, kemudian ya
sedikit namanya mencuri, sedikit. Tetap mencuri kan. Sedikit namanya mencuri. Nah, kalau kamu yang bagian ujung tombaknya untuk di situ, nah yang belakang-belakang kamu ya pasti dapat. Kena juga akhirnya iya, ya. pasti dapat juga. Nah, inilah yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah diceritakan oleh teman-teman dakwah. Apalagi khususnya yang dakwah di instansi-instansi yang gampang lah, wong instansi aja yang ngurusin wifi aja bisa. Ngurusin wifi itu kan ini kalau udah mulai tanggal 20 mau akhir bulan itu wifi, semua wifi rendah. Kita lihat aja semua di Indonesia. Biar ada uang pemeliharaan seperti itu. Nah itu baru wifi. Orang protes ini kan masuk ini ada orang protes nih lapor ke pusat, ini pemeliharaan wifi. Ya besok itu lagi. Nah, uangnya kemana? Nggak ada pemeliharaan di situ. Oke, Ustaz. Seperti itu ya. Konteksnya begini, kalau misalnya nih saya, katakanlah saya lah ya, contohnya sebagai dai gitu kan, kemudian saya ceramah gitu kan, bagusnya saya menerima, kalau dikasih amplop itu saya terima, atau lebih bagusnya sebagai dai mendingan punya pekerjaan sendiri? Yang mana Ustaz kira-kira bagus? Istilahnya kalau kita itu mengambil satu ayat, Qula as'alukum alaihi ajran, katakan bahwa aku tidak minta bayar tentang apa yang aku berikan kepadamu, yaitu ayat-ayat Quran, dakwah maksudnya. Ayat ini menceritakan tentang dakwahnya Rasul yang notabene itu juga akan kita hadapi, kita kita kerjakan karena kita kan juga dakwah. Tapi ada satu ayat lagi yang nyempil, yang kadang-kadang kita sering bercerita tetapi nggak ngerti juga apa yang harus kita kerjakan. Apa? Faidah qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wa bertagu min fadlillah. Jadi ayat ini menceritakan bahwa semua orang muslim yang sudah sholat, sudah nunaikan sholat, berjalan, bertebaran di muka bumi untuk mencari fadilah atau rezeki Allah. Berarti antara dakwah dengan bekerja itu memang beda. Di situ makanya harus hati-hati. Kalau inginnya masuk surga ya harus hati-hati, ayat per ayat harus kita ketahui dan harus memahami. Jangan kalau kita dakwah itu malah sombong yang muncul. Kalau menjadi tulang punggung dalam kehidupan ekonomi dari dakwah itu kira-kira bagaimana tuh Ustaz? Maksudnya gimana tulang punggung? Iya artinya gini loh. Ceramah itu tujuannya adalah mendapatkan bisaroh. Gitu. Itu menjadi tonggak utama. Itu kira-kira gimana Ustaz? Ya sama, itu dianggap kerja, bukan ibadah. Belum tentu ibadah. Walaupun dia itu bismillah, kemudian dia ini, tapi yang dia harapkan itu uang bisarohnya, ya dia dapatnya pahala dari bismillah, kemudian memberikan ilmu. Kalau ilmu itu tidak bisa diamalkan, ya dia tidak mendapatkan amal jariah. Kalau ilmu itu selesai, ya dia selesai dapat bisaroh. Tidak mendapatkan pahala di luar yang namanya dakwah. Karena dakwahnya dia dianggap untuk mencari bisarohnya. Iya, bisaroh. Apalagi tebel. Aduh. Nah ini repot. Karena kalau udah tebel ini kita itu bisa tahu teman-teman kita yang di grup kita. Itu mau jadi khotib sama imam, nanti dicari yang tebal, nanti yang milih dikasih temennya. Manusiawi banget. Iya, nah itu tidak boleh ya. Oh, maksud saya tidak boleh itu begini maksud saya. Kalau itu hanya untuk duniawi silahkan, boleh. Kalau saya boleh. Berarti bukan dosa. Duniawi. Bisa dilakukan ya. Kalau itu, aja. ini kan saya hanya cerita untuk duniawi boleh. Persoalan kalau itu dibilang dosa, saya nggak mau cerita dulu. Pada saat dia itu merasa bangga, dia bisa menerima ini, dia ujub ada riak nggak? Kalau ada ujub riak, ya sudah. Itu bisa menjadi jalan menuju dosa. Kalau duniawi kan seperti itu. Orang nonjok orang, oh itu duniawi, normal, kan gitu. Betul. Tapi kalau namanya, menurut syariat Islam, oh nggak boleh, kan gitu. Jadi ada batasan-batasan. Jadi
Kalau memang kita itu hanya untuk itu, silakan. Jadi itu menjadi mata pencaharian, boleh. Jadi fi dunyanya hasanah. Iya. Fil akhirahnya belum tentu hasanah. Gitu. Nah Kalau ini. dakwah sambil jualan produk itu boleh dibaca. Ya. Promosikan, mungkin dia membuat satu produk apa gitu. Boleh sebenarnya, tapi kan dia menjual produk ini kan nggak bisa, maksud saya itu jangan menjadikan Rasul ayat-ayat Quran itu kambing hitam. Iya. Dia akan berdiri kesannya dia itu yang benar. Bahwa produknya ini yang terbaik, ya itu nggak boleh. Walaupun dibaca-bacain satu Quran 30 juz gitu tetap. Ya cari aja dalilnya, bacain air atau bacain apa satu Quran itu boleh apa enggak? Memang sebagian boleh, sebagian. Tapi sebagian lain yang melarang, apalagi Allah sudah menyuruh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dijelaskan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah rabbil alamin. Berarti jangan untuk dunia. Walaupun sholat itu harus akhirat, walaupun ibadah bisa puasa, bisa baca Quran, bisa hormat kepada orang tua, itu harus akhirat. Jangan hormat kepada orang tua, kemudian orang tua yang ini dijaga di ini, tapi hatinya ingin warisannya. Itu kan dunia itu. Dunia, ya. Allah tahu yang begitu, kelihatan dia tulus di mata manusia, di mata Atep itu kelihatan sekali. Wah ini makanan saya, catat itu sama Atep. Iya, gimana lagi? Apalagi kalau misalnya penceramah itu ya suaranya bagus kan itu kan. Kadang-kadang kan lebih mendahulukan suaranya dibandingkan isinya kan gitu. Apalagi setelah itu yang dilihat adalah ini tebel apa enggak kan balik lagi ke situ. Iya. Tuh Ustaz. Sekarang gini Ustaz. Kalau misalnya seorang ustadz, seorang tokoh agama lah yang biasa ceramah, dia memiliki perusahaan juga gitu. Maka sebaiknya ketika dia ceramah, bisarohnya itu lebih baik diterima atau lebih bagus ditolak? Tergantung aja. Tergantung aja sebenarnya. Bisaroh itu mau digimanain? Sebenarnya mau dia sendiri bisaroh sebenarnya nggak terlalu penting lah ya. Nggak penting, nggak nomor satu. Karena punya bisnis kan? Ya dia terima karena itu menjadi akadnya lah dia terima. Boleh. Setelah itu bisaroh mau kasih ke yatim piatu ke sini terserah dia. Boleh. Kan boleh itu kan terima. Kan belum tentu dipakai. Boleh menikahi ahli kitab kan boleh. Tapi belum tentu menikahi kan gitu. Boleh istilahnya seperti itu. Jadi belum tentu bisaroh itu boleh dia menerima, boleh diambil, boleh diambil. Tetapi setelah itu dia salurkan ke yatim piatu atau dia lihat jumlahnya berapa, makanya 5 juta, dia di malam-malam masih ada tukang becak di sini, dia lihat dia masih nunggu penumpang, dia walaupun naik mobilnya mewah dikasih. Kalau dilihat ini pesannya itu tua sekali, kasih semuanya, silakan. Kebutuhannya beliau. Dan itu nggak ada orang yang tahu. Iya. Nggak ada orang tahu. Kalau bekerja untuk mencari nafkah menghidupi keluarga, ini memang ibadah atau bukan? Ya itu masih tanggung jawab. Ya namanya pekerja kan harus lillahi ta'ala. Nah makanya tadi istilahnya hidup dan matiku harus karena Allah. Makanya kerjaanku harus karena Allah, bukan untuk menghidupi anak istri. Ya, kalau menghidupi anak istri, kalau uangnya sampai, kalau nggak sampai menghidupi siapa? Dia ngapain gitu? Lah iya, garuk-garuk gitu. Lah iya, maksudnya akhirnya dia gerutu nggak pada saat dia itu nggak sampai itu gerutu nggak dia? Kira-kira. Bingung jawab. Itu sama seperti gini loh tuh. Ini. Mamanya kamu nih, kamu udah punya gaji nih. Kemudian kamu analisa dari apa yang kamu kerjain itu menguntungkan sekitar 2M nih. Ini kamu udah punya gaji nih, kamu udah mencatat. Oh bisa 2M. Suatu ketika belum 2M. Gitu nggak Pak? Gitu. Sebagai manusia, saya gitu. Benar ini. Lah mau nyuri aja nggak berhasil gitu. Jangan nyuri gitu.
Kayaknya ada pengalaman yang beda ini. Ini Itu kan yang bisa. antara gerutu atau iya. Lah saya kan nambahin dari Ustaz Asep tadi tuh. Ustaz Asep itu boleh nggak bisa diterima? Boleh. Walaupun belum tentu dipakai. Loh, kalau kamu kan sama. Gerutu nggak? Kamu saya kan masih tanya. Gerutu. Loh ini bagus. Lah wong muri aja nggak dapat aja gerutu. Saya pengalaman Ustaz. Satu ketika saya diundang oleh salah satu jamaah. Itu yang pertama, saya datang itu dengan kendaraan yang biasa-biasa. Mereka itu apresiasi sekali. Artinya sangat ke kita itu nyaman gitu. Nah, kemudian ketika saya datang lagi ke tempat yang sama, saya pakai kendaraan yang agak sedikit high class gitu. Tiba-tiba bingung tuh saya. Bingungnya apa? Ustaz, saya harus bayar berapa? Oh, biasanya langsung tentuin dari itu, Ustaz? Enggak, saya Itu dari namanya kalau dia tentuin itu namanya Ustadz Tung. Alhamdulillah. Waduh. 2 kali kamu udah kena nih. Kali langsung DO. Tapi banyak ustaz yang nentuin loh kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Pernah gitu. Oh ya. saya pernah kejadian seperti itu, Ustaz. Iya. Ya, jadi saya kan selalu bilang sama istri, kebetulan kan katakanlah dia yang ngatur saya gitu, penjadwal gitu kan. Ya, ngejadwalin lah gitu kan. Terus dia selalu ditanya tuh sama jamaah, kalau ini berapa? Saya bilang jangan pernah bilang tentang masalah itu. Nah, tetapi pada saat yang tadi itu, saya datang yang kedua kali dengan kendaraan yang saya itu, ternyata itu si jamaah atau panitianya itu langsung bilang begini, Ustaz, ini harus bayar berapa saya? Saya sampai bingung. Saya bilang, saya itu bukan angkot. Nah, kalau misalnya saya kembali melakukan seperti itu dan jadi keberatan panitia dan jamaah, kira-kira gimana itu tuh, Ustaz? Ada beberapa hal yang harus kita sikapi di titik-titik itu, Ustaz. Satu, pertama kali umpamanya Ustaz naik mobil agak mewah, ya, itu diniatkan memang pengen bisa besar atau enggak. Itu nomor satu itu dulu. Kalau Ustaz itu ingin bisa besar, ya sudah kena dari awal itu sudah kena catatan Allah. Dam ya? Ya. Kena dam. Lah kalau cuma ada, lah kalau dosa gimana? Kan Allah sudah menyuruh. Batal semua. Kan gitu, Allah sudah menyuruh. Nah, cuma kalau di titik itu Ustaz memang hanya naik saja, kan sudah beda. Bersyukur ya. Bersyukur lah. Tidak ada masalah. Ya. Kemudian beberapa menit atau jam kemudian ketemu dengan panitia. Panitia bertanya, saya harus ngasih visa berapa? Nah, Ustadz jawabnya bagaimana? Iya, waktu itu saya bilang, Pak, nggak usah dipikirin itu. Saya bilang, karena kan memang saya kesini itu ya ingin berdakwah saja karena Ini yang benar. Nah, ini ya, yang benar. saya Jadi lakukan. banyak yang seseorang naik kendaraan yang lebih mewah itu memang yang diinginkan bisarannya sangat banyak. Dia mancing karena dia memang dia kelihatan nggak ngomong tapi sudah memancing. Nah, yang itu sudah makanan atib istilahnya. Saya itu makanan atib. Makanya kalau tadi Ustaz bilang, enggak, saya kan sini berdakwah, nggak usah dipikirin. Oh ya, nggak usah dipikirin. Dah, saya mau dakwah. Nah, itu sudah benar. Berarti perjalanan di sini sampai mau dakwah benar. Ya. Kemudian pada waktu dakwah, nah di sini ada perhitungan lagi. Bagaimana pada waktu dakwahnya? Pada waktu dakwah ada unsur ujung riak sombong tentang ilmu yang didakwahkan, apa tidak? Kan gitu ya? Iya. Kemudian ada bangganya, tidak ada aplaus dari jamaah. Setelah itu merasa ditinggikan dari yang lain derajatnya, itu kan akhirnya pendakwah itu kan ditinggikan derajatnya daripada yang lain. Itulah orang yang berilmu yang dijawab langsung oleh Allah Ta'ala dengan Quran. Orang berilmu itu nanti derajatnya ditinggikan, tapi di dunia. Tapi kalau lillahi ta'ala dunia akhirat, Insya Allah dapat pahala akhirat. akhirat juga ya. Tapi kalau hanya ingin dimuliakan di dunia berarti hanya Dapat dunia saja. Karena biasanya kalau ditinggikan lupa. Iya. Lupa. Iya.
terus minta itu, masih mending kalau minta makanan ini. Nah, yang lain bisik-bisik mintanya, tambah istri. Tapi itu Ya. beberapa tahun yang lalu saya pernah kejadian. Saya lagi sholat di satu masjid di bilangan jalan Panggung Iya, iya. sama teman. Saya sholat pagi ini itu naik mobil mewah, apa putih kalau nggak salah. Iya, iya. Teman saya di situ. Saya tahu ini. Saya tahu. Lanjut. Itu bro, ya enak dari pengalaman bro. Kok katanya juga ya seperti itu, tapi kenyataannya seperti itu. Ya, tapi kalau baru melihat saya nggak bisa cerita. Iya. Oh iya. Karena melihat itu bisa aja melihat kemudian suzon bisa. Jadi yang kena itu malah yang melihat. Yang melihatnya. Ya, Bisa benar. seperti itu. Jadi umpama beliau itu memang naik apa, putih, mewah. Nggak taunya itu memang uang dari kerjanya beliau. Oh, Karena punya bisnis. Karena punya bisnis. Kecuali kalau dari hal-hal yang memang ya istilahnya itu dari sisi abu-abu lah, ini saya nggak tahu ya. Tapi intinya apapun yang yang dipakai berkendara oleh penceramah jangan menjadikan suzon. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai jamaah tetap aja harus positive thinking. Harus positive thinking. Husnuzon ya. Ilmunya itu kayak apa, bagusnya kayak apa. Kalau memang ilmunya itu bisa diamalkan, nah itu menjadi amal jariahnya si pendakwah. Tapi hati-hati kalau mendakwahkan ilmu yang memang dia belum matang, diberikan dan salah, selesai itu menjadi dosa jariah. Dan itu sangat kuat. Jadi pendakwah itu ada dua kemungkinan, bisa benar baik, pahala besar atau bangkrut. Iya. maksudnya Betul. gimana itu? Ya bangkrut kalau ya pendakwah bangkrut ya isinya cuma mau ujub, riya, sombong, kalau nggak sekian nggak mau, udah salah semua. Nanti kalau dakwah dia menyombongkan ininya, itunya dan sebagainya, ya sudah. Lah mau kemana tuh San? Oh hidup itu dia hanya untuk dakwah, dakwahnya untuk diisi seperti itu, selesai. Lalu umpamanya seseorang dakwah itu dia hafal Quran itu titipan dari Allah Ta'ala, bukan suatu pahala yang besar. Hafal Quran itu, hafal Quran itu malah rasa syukur yang setiap saat harus diucapkan kepada Allah Ta'ala, karena seseorang itu dia diberi kecerdasan untuk mengingat Quran oleh Allah Ta'ala. Nah, itu yang harus disyukuri. Makanya kalau itu ada ujub riya bahkan sombong, atau seseorang itu merasa dirinya itu lebih daripada orang lain, ya sudah selesai. Itu kan baru titipan. Sama seperti mamanya kamu nitipin ke saya mercy kamu. Lah ini kan titipan mercymu. Lah kan mercy kan harus, waduh ini mercy, barang bagus ya sudah. Ini mau saya apakan? Boleh dipakai, boleh ini, boleh beneran nih. Wah alhamdulillah dipakai. Isinya gimana bensin? Udah bensin ini saya kasih bensinnya. Lu itu kan titipan. Nanti kalau memang diambil kan ini punyanya kamu. Nah kan bukan punya saya. Kalau memang bensin kamu itu saya pakai untuk dakwah, untuk melakukan sesuatu hal yang baik dan ini dan sebagainya, nah saya insya Allah bisa mendapatkan pahala dari Allah, dan mobilmu itu bisa mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala walaupun kamu tidak tahu. Seperti itu, karena ada jalan dari kamu. Tapi itu kan titipan, bukan milik saya. Kalau ini kamu ambil ya, saya nggak punya apa-apa. Ya. Seperti itu. Jadi jangan kita bangga dengan sesuatu yang baru dititipkan oleh Allah Ta'ala. Mau pandai kayak, mau kita kaya kayak, itu titipan Allah Ta'ala. Mau suami ganteng, soleh kelihatannya, istri cantik, soleh kelihatannya. Kelihatan ini kita masih menilai dari sisi dunia, luar, belum dari sisi akhirat. Gitu. Jadi harus hati-hati. Kalau mamanya istrinya cantik atau suaminya ganteng, kita terlalu nurut. Nah, ya karena kita takut kehilangan, nah itu dunia. Kalau istrinya pas-pasan, suaminya pas-pasan, nurut aja. Ada minyak mukanya. Ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya Ustaz.
Iya, berarti suami setia namanya. Ya, ya. Di dunia setianya, di akhirat nolak biasanya. Bukan, khawatirnya setianya itu luarnya. Dalamnya ngkapon. Jadi untuk menjadikan sesuatu itu selalu tetap ibadah karena Allah harus berkesinambungan, harus diingat terus. Tiap waktunya, tiap detik, tiap menitnya, karena di tiap itulah setan itu masuk ke kita, terus ke otak kita, hati, nafsu dan sebagainya. Grogoti terus. Grogoti terus, itulah tugasnya setan, memang tugasnya seperti itu. Makanya kita harus hati-hati. Diceritakan bahwa dan banyaklah kamu mengingat Allah agar kamu beruntung. Surat Jum'ah itu, ya. Buat kurolah kafirolah lakum tuflihun. Itu mengingat Allah itu tidak dalam waktu tertentu zikir, enggak hanya itu. Mengingat Allah itu semua kegiatan kita itu dimasukkan ke dalam ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang sahih, sehingga apa yang kita omongkan, pikirkan, jalankan sehari-hari, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, itu tetap ada Allahnya di situ. Nah, itulah nanti beruntung. Kalau Allah sudah menyematkan kalimat beruntung, berarti orang tersebut kalau bisa menjalankan, insya Allah masuk surga. Itu kalau Allah menulis beruntung. Bukan beruntung di dunia itu rezekinya banyak, belum tentu, karena ada orang yang menjalankan ini, ya belum dikasih untung dunia. Karena bisa aja kelewatan dia adalah kalau dia dikasih untung, ujungnya muncul lah, jadi merusak ibadahnya. Nah, di sini yang memang harus kita Nah, tahu. kalau bolong-bolong itu terus bagaimana solusinya supaya tidak menjadi jurang nanti di akhirat gitu? Ya belajar. Ya belajar, namanya orang kan belajar. Itu kan perlu ya. Iya. Iya. Ustaz, satu lagi nih Ustaz. Kadang-kadang ada jamaah itu, ya, jamaah itu setelah menghadiri satu acara pengajian atau taklim, ada yang memang nyerap, dia dapat ilmu, oh ini benar sesuai gitu kan, kemudian dikerjakan. Tapi ada juga yang ingat jamaah itu hanya candaannya, hanya ketawaannya. Nah itu kira-kira yang pertama tadi tuh, itu bisa jadi kategori lillahi ta'ala, karena yang diingatnya adalah ilmu-ilmunya, hadis Al-Qur'annya, jadi perbaikan. Tapi yang kedua hanya candaannya. Nah kira-kira menurut Ustaz tuh, apakah yang karena candaan itu karena bisa jadi karena tidak lillahi ta'ala? Memang dakwah itu, orang berdakwah itu kan macam-macam cara. Ya. Ada yang berdakwah ingin serius boleh, ya banyak. Ya kalau dibilang banyak ya Adalah ya. ada lah ya. Tapi kalau banyak kayaknya nggak terlalu lah ya. Tapi ada, saya amati beberapa ustadz muncul, beberapa ini muncul itu ya, oh ini serius lah, bagus lah ya. Cuma seriusnya bisa aja dari sisi cerita tentang masalah kisah. Jadi kalau kisah ya, kalau dibilang itu baru pemahaman kisah-kisah para nabi dan rasul, tidak ada masalah, itu baru pemahaman. Tetapi kalau ustadznya itu pintar dan pandai, itu ustadz yang dakwah itu harus mengarahkan pada jamaahnya untuk lebih dekat kepada Allah. Satu. Yang kedua, bisa meningkatkan iman. Yang ketiga, bisa dikerjakan. Jadi tidak hanya cuma sekedar belajar, tapi aplikasi. Kalau belajar itu di sekolah kan ada urutannya, ya belajarnya itu, aplikasinya walau alam, karena bisa aja di sekolah itu lulus beneran, tapi aplikasinya ya seperti itu. Nah ini satu, ini penilaiannya sudah sendiri-sendiri. Baik. Kemudian kalau yang dakwah itu bercanda, itu biasanya secara psikologis Ustaz, orang itu senang melihat orang dakwah itu bercanda karena memang candaannya. Atau orang itu melihat dia berdakwah karena ngetopnya, Entertain lah ya. entertain. Atau orang itu berdakwah dia ingin datang berbondong-bondong itu karena apa? Karena omongannya yang nyeleneh. Betul. Ya ngomong yang nyeleneh itu macam-macam. Pokoknya itu kalau kita itu bilang itu dakwah, kayaknya enggak deh. Itu entertain dibalut ayat-ayat Quran saja, karena
dia pasangkan ayat Quran yang kadang dia bicarakan itu diselingi dengan kalimat guyon yang kalau di bahasa Indonesia kan itu mulutku dewe, mulutmu nggak usah ikut-ikut. Nah itu bahasa Jawanya nggak enak didengerin. Nah itu orang tuh suka yang seperti itu. Makanya pulang nggak bawa apa-apa, cuma bawa candanya bagus gitu. Iya, memang dia viral, benar viral. Tapi apakah di dunia viral, di akhirat viral? Wallahu a'lam. Jadi kalau memang dia mau dakwah, siapapun mau dakwah harus diprogram. Itu yang paling penting ya. Programnya mau kemana? Yang kita itu berdakwah di lingkungan menengah ke bawah, namanya. Ya dakwah itu yang kalimat itu gampang dimengerti oleh beliau. Bukan banyak ayat dimasukin tapi yang belum aja nggak ngerti apa-apa. Bingung. Kan bingung gitu loh. Ya kan? Makanya diisi oleh yang viral-viral tadi, malah banyakkan yang itu. Ya karena sama. Betul. Karena hati dan otaknya dengan yang seperti itu top. Nah kalau yang tekek-tekek, ngeceh orang, nyindir orang terus-menerus itu dianggap senang. Nah itu ya sama, orang datang kepada dia atau walaupun dia itu ditanggap oleh pejabat atau wapres atau siapapun namanya, ya ini aja, tidak menjadikan ilmu bagi yang mendengarkan. Masya Allah. Nah kalau sudah di situ gimana? Dia ngomong serius nggak digubris? Kenapa? Ya paling digubris dapatnya amplop, saya tahu. Digubris hanya dapatnya amplop. Coba kamu pengaruhi mereka, nggak mau dia pengaruhi. Seperti itu. Nah itu tergantung. Nah disinilah harus kita pahami. Kalau hanya cuma ketawa-ketawa terus, itu orang datang itu nanti pada saat kita ketawa haha ini ketawa haha, kemudian kita itu memberikan ayat Quran, nggak digubris ayatnya. Lawang ayat wah nggak lucu ayat itu, kan gitu. Ngeri juga itu. Makanya kalau dalam hadis ceritain yang pertama masuk surga siapa? Masuk neraka siapa? Wanita. Yang kedua? Ulimi. Tadi apa? Kayaknya ada ilmu baru. Ya itu. Oke. Inilah yang harus kita ketahui. Itu hadis itu bukan untuk orang. Untuk kita sebenarnya. Kita memprogram tidak dalam kita itu dakwah. Baik. Kan seperti itu. Nah makanya di sini ayolah kita pahami berdakwah itu sulit. Sesulit mengubah hidup kita agar kita bisa mendapatkan pahala atau bahkan kita mencari ridha Allah agar kita masuk surga, itu sulit sekali. Masya Allah. Jadi nggak sekedar kita tuh tahu kemudian dakwah tahu itu nggak bisa. Kalau udah dakwah itu terus dia mikirnya masuk surga, dari mana surga? Kan punya nenek ya mungkin. Nah inilah yang harus kita ketahui. Insya Allah kurang lebihnya begitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ini pencerahan yang luar biasa buat saya, buat kita semuanya. Oke, sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah. Boleh saya tambahin dikit nih? Boleh. Bagi teman-teman yang dakwah, ya jangan terus berhenti dengan kalau mendengarkan dakwah kita. Iya. Maksudnya di bulan Ramadan itu jangan berhenti lah. Terus Semakin semangat, luruskan niat. Kemudian belajar untuk tidak ujub, riya, bahkan sombong. Jangan merasa bangga kalau dipakai orang lain, nggak Allah usah. Akbar. Semua itu jalan dari Allah. Kan gitu ya, nggak perlu kita banggakan. Ya, itu monggo. Tuh tambahannya dahsyat tuh. Oke, pemirsa beriman, alhamdulillah ini kali ini vlognya sangat bermakna karena sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan. Jadi saat nanti kita masuk di bulan Ramadan, tentu yang pertama kita kalau penceramah ya tentu yang jelas lillahi ta'ala, dan kalaupun ada yang lainnya anggaplah itu bisyarah dari Allah, kan gitu. Jadi jangan terlalu berharap itu tebal atau tipis, biarlah itu terjadi di lapangan. Yang kedua, buat para pemirsa kita sebagai jamaah, ya tentunya kita harus segera bisa memilih supaya kita itu selamat dunia akhirat. Amin. Ya, jadi mendengarkan ceramah itu tadi yang mendekatkan diri kepada Allah yang pertama. Yang kedua,
meluruskan tauhid kalau tidak salah tadi ya. Yang kedua, yang ketiganya adalah bisa dikerjakan. Gitu. Bisa dikerjakan. Jadi puasa kali ini harus benar-benar bermakna dibandingkan puasa-puasa yang lain. Insya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di. Oh siap. Baik. Ini buat sahabat beriman dimanapun berada, kan banyak sekali nih para netizen yang nitip Salam ya. pada guru kita Pak Ustadz Gandung melalui channel saya. Kebanyakan ibu-ibu Ustadz. Ada yang di Inggris ya, di Inggris. Taiwan ya, Di Amerika juga ada. di Taiwan, di Aceh, di Kalimantan, Wendang, ada di Irian, dan banyak lagi ya, dari Sumbawa juga. Sumbawa ya. Semua waktu tolong sampaikan salam saya, doakan supaya saya istiqomah. Seperti itu Pak Ustadz. Mohon Pak Ustadz berkenan untuk sepatah dua kata ini untuk para. Saya jawab salamnya waalaikumsalam, waalaikumsalam. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang baik. Amin. Jadi belajar walaupun lewat YouTube tidak ada berhenti, karena memang kita mencoba meluruskan tauhid dari sisi setiap harinya, sehari-hari. Jadi tidak muluk-muluk ya saya sehari-hari itu bagaimana, karena sehari-hari kita kerjakan itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu, mudah-mudahan bisa istiqomah mengerjakan amalia-amalia yang soleh itu betul-betul karena Allah. Jadi belajar karena apa? Karena waktu akhir zaman itu sudah sangat dekat. Jadi saya hanya bisa bercerita itu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sudah disampaikan ya para netizen semuanya. Jadi salam dari antum semuanya di seluruh dunia, berarti bukan lagi Indonesia tadi udah Inggris, dunia ya. Amerika juga ada. Udah disampaikan sama Ustaz dan Ustaz sudah menjawabnya. Mudah-mudahan dimanapun netizen berada, sedulur berada, ya senantiasa sehat dan terus semangat belajar untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, memperbaiki diri. Ya, Ustaz, mungkin akhir kalam dari pertemuan kita hari ini, doakan kami Ustaz supaya puasanya tahun ini diterima semua. Amin ya. Amin. Amin ya Allah ya. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua, Ustaz Asep, Bunda, tuh semuanya dan juga netizen yang mendengarkan, mudah-mudahan mulai hari ini kita berniat menjalankan keimanan semata-mata karena Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Menjalankan semua syariat-syariat betul-betul karena Allah Ta'ala. Amin. Jangan cari dunia, karena dunia itu menipu. Betul-betul carilah akhirat, dekatkan kepada Allah, nanti Allah akan memberikan petunjuk untuk mendapatkan dunia. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan khususnya puasa-puasa di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah. Benar-benar karena Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Dan senantiasa kita diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin. Aduh, dulu semuanya ini betul-betul hari ini saya susah mengungkapkannya. Intinya mudah-mudahan puasa kita tahun ini yang paling diterima oleh Allah, dan kita tidak tahu apakah tahun depannya lagi masih adakah puasa itu untuk kita. Dan insya Allah tunggu kehadiran kami, kita nanti akan membahas tentang Lailatul Qadar, tentang Nuzulul Quran dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih Ustaz Danu, terima kasih Pak Tung, terima kasih istriku, terima kasih Bang Zai, Bu Wulan, terima kasih, dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.